Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang persamaan garis singgung pada kurva dan juga rumus-rumus turunan fungsi. Kalian bisa buka buku paket kalian pada halaman 262. Oke, yang pertama persamaan garis singgung kurva. Nah, di persamaan garis singgung kurva itu ada yang namanya gradien garis singgung atau disebut juga kemiringan ya. Yang dulu di SMP kalian sudah mendapatkannya harusnya. Oke. Jadi untuk mendapatkan gradien garis singgung selain menggunakan dulu kalian di SMP itu juga bisa menggunakan konsep turunan. Nah, seperti apa kita lihat. Jadi gradien atau kemiringan garis singgung kurva Y sama dengan Fx pada titik dengan absis. Nah, absis kan X ya. Absis X sama dengan A adalah, nah jadi kan disimbolkan dengan M ya, gradien sama dengan F aksen A. Nah, selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis singgung kurva. Nah, setelah tadi dibahas tentang gradien, nah kita akan menentukan persamaan garis singgung kurva. Kenapa gradien dulu? Karena untuk menentukan persamaan garis singgung kurva dia dibutuhkan gradien. Oke, sekarang kita menentukan persamaan garis singgung pada kurva. Jadi persamaan garis pada kurva Y sama dengan Fx dia pada titik A, B. Nah, yakni Y min B sama dengan M, X min A dengan M yang tadi loh gradien, yakni F aksen A yang sudah didapatkan sebelumnya. Jadi kalau mau menentukan persamaan garis singgung, kalian harus sudah tahu M-nya, gradiennya dulu. Nah, nanti ada juga teori bahwa dua garis sejajar, nah itu apabila gradiennya sama. Ya, ini M1 sama dengan M2 itu garisnya adalah garis sejajar. Ada juga dua garis dia saling tegak lurus. Nah, saling tegak lurus ketika apa? Ketika gradien 1 dikalikan gradien kedua, hasilnya adalah min 1. Lalu ada disebut juga garis normal. Nah, garis normal itu apa? Dia adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung pada titik singgungnya. Oke, selanjutnya contoh yang pertama, tentukan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat pada titik 3,9. Kemudian tentukan persamaan garis singgungnya. Nah, berarti tentukan gradien, tentukan gradiennya dulu ya, M-nya. Setelah itu baru persamaan garis singgungnya. Oke, dari sini kan diketahui ini titik 3,9. Berarti 3 ini sebagai A, 9-nya sebagai B. Ya, bisa dipahami ya. Nah, dari sini kita tentukan dulu gradiennya. Kita ingat bahwa M sama dengan F aksen A. Lah, hanya pada soal di sini adalah 3. Berarti Fx sama dengan X kuadrat. Kalau F aksen X berarti berapa turunannya? Ini Fx sama dengan X kuadrat. Nah, 2X ya. Nah, F aksen X-nya 2X. Nah, sekarang kan saya mencari F aksen A. A-nya tadi 3. Nah, berarti F aksen 3. Berapa F aksen 3? Oh, F aksen 3 yakni tinggal diganti aja X-nya dengan angka 3. Yakni 2 kali 3. Dia dapat 6. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi ini sudah ditemukan bahwa gradiennya itu adalah 6. Nah, sekarang kita beralih mencari persamaan garis singgungnya. Nah, persamaan garis singgungnya kita punya persamaan umum yakni Y min B sama dengan M X min A. Ya, sekarang tinggal kita masukkan aja nilai A sama B-nya tadi loh yang diketahui. Nah, ini A, ini B, A-nya 3, B-nya 9. Tinggal kita masukkan. Berarti Y min 9. Nah, M-nya yang sudah didapatkan tadi X min 3. Udah tinggal kita hitung 6 kali X, 6X, 6 kali min 3. Dia min 18. Nah, setelah itu persamaan garis. Nanti kan berbentuk biasanya Y sama dengan. Jadi, ini ada angka min 9. Min 9-nya saya taruh ke kanan ya. Berarti jadi plus 9. Y sama dengan 6X min 18 plus 9. Ya, ini saya sederhanakan lagi, berarti diperoleh Y sama dengan 6X min 9. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjut ke rumus-rumus turunan fungsi. Oke. Nah,
jika U, ya ini pemisalan ya. Misalkan U itu adalah Fx, lalu saya punya V itu adalah Gx, jadi saya punya dua persamaan ya. Nah, persamaan U sama persamaan V. Nah, maka ada sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika nanti Y sama dengan U dijumlah atau dikurangi dengan V, maka Y aksen atau turunannya adalah masing-masing diturunkan. U aksen sendiri ditambah atau dikurangi dengan V aksennya sendiri. Itu yang pertama. Jadi biasa ya, penjumlahan pengurangan suatu fungsi masing-masing diturunkan sendiri-sendiri. Setelah itu Y sama dengan C kali U, dengan C-nya adalah konstanta. Maka Y aksennya adalah C, nah konstantanya itu sendiri kali U aksen ya, kali turunannya. Lalu selanjutnya ketika ada Y sama dengan U kali V, nah fungsi 1 dikali fungsi 2 ya, fungsi pertama kali fungsi kedua, maka turunannya nanti dia menggunakan rumus U aksen V plus U V aksen ya. Jadi tidak U aksen dikali V aksen gitu enggak, tapi U aksen V plus U V aksen. Ini adalah sifat dari turunan fungsi. Ya, selanjutnya masih sama ya. Sifat yang keempat, kalau ada Y sama dengan suatu fungsi dipangkatkan, maka turunannya adalah Y aksen. Nah, ini pangkatnya turun sama kayak kemarin ya. N kali U fungsinya, pangkatnya dikurangi 1. Nah, ini ada tambahannya, jadi dikalikan dengan U aksennya. Setelah itu, yang kelima, jika ada suatu pembagian ya, Y sama dengan U per V, maka nah turunannya dia juga punya rumus sendiri, tidak langsung U aksen per V aksen, tidak, tapi U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, seperti ini. Contoh ya, diketahui fungsinya U adalah 2x, lalu V-nya adalah 3x kuadrat plus 5. Maka tentukan, nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan menentukan U aksen dan V aksen. Ini udah teori yang kemarin, harusnya sudah tahu. Kalau U-nya adalah 2x, berarti U aksennya nah 2 ya, turunannya 2x 2. Nah, sekarang kalau V-nya adalah 3x kuadrat plus 5, berarti V aksennya, nah ini turun 3 kali 2, x pangkat 2 min 1, berarti ya V aksennya adalah 6x. Nah, sampai sini paham ya. Nah, jadi biasanya ketika kita mau nyari perkalian atau pembagian, nah itu sebaiknya kita cari U aksen dan V aksennya dulu. Lanjut, Y sama dengan U plus V. Kalau Y-nya sama dengan U plus V, kalian diminta menentukan Y aksen. Ya udah, kalau ini tinggal dijumlah masing-masing ya. Y aksen sama dengan U aksen plus V aksen. Tadi U aksennya adalah 2, berarti ditambah dengan 6x. Ya sudah, 2 plus 6x. Lalu yang ketiga, kalau Y-nya adalah 5V, maka tentukan Y aksen. Nah, Y aksen di sini berarti sama dengan kita gunakan teori apa tadi? Nah, 5 langsung ya, 5 konstanta kali turunannya ya. 5 kali turunannya, kali V aksen. Nah, kita udah tahu V aksennya 6x, berarti tinggal 5 kali 6x. Berarti dia dapat 30x turunannya. Ini kurang aksen ya. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, kita lanjut ke yang do. Lah ini tadi kan yang sudah kita cari tadi, ada ini ya. Nanti soalnya kan biar kelihatan tadi ada apa sih. Kalau Y-nya sama dengan U kali V, maka Y aksen sama dengan, nah masih ingat nggak kalau perkalian tadi gimana? Y aksen ketika dia U kali V, yakni U aksen V plus U V aksen. Nah, dari sini kita udah punya U aksen. Nah, kita masukkan di sini 2, V-nya yang ini 3x kuadrat plus 5, lalu U-nya 2x dan V aksennya 6x. Nah, kita masukkan ke sini, udah tinggal kita hitung aja. Berarti ini dapat 6x kuadrat 2 kali 5, 10 ditambah 12x kuadrat. Nah, ini sejenis, jadi kita gabung ada 18x kuadrat plus 10. Nah, jadi hasilnya dari Y sama dengan U kali V, nah turunannya adalah 18x kuadrat plus 10.
Oke, ada lagi, kalau Y-nya adalah U pangkat 4, maka tentukan Y aksennya. Nah, ingat nggak tadi ketika pangkatnya turun, U pangkat 4 dikurangi 1 ya dikali U aksen. Jangan lupa U aksennya juga. Nah, seperti ini. N-nya berarti ini tinggal kita masukkan aja ya. Y aksen sama dengan 4 kali U-nya tadi. Nah, 4 kali 2X. Nah, pangkatnya dikurangi 1 dikali U aksen. U aksennya 2. Nah, dari sini berarti diperoleh 4 kali 2 ini boleh 8 ya. 4 ditulis dulu, ini pangkatnya berarti tinggal 3 ya, karena dikurangi 1, berarti dari sini kita kalikan. Nah, 16X pangkat 3. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke yang terakhir, ini pembagian ya. Kalau pembagian tadi gimana? Apakah langsung U aksen per V aksen? Tentu tidak ya. Tadi kita udah punya rumus bahwa kalau pembagian maka turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Oke, dari sini berarti kan nanti di orek-orekan kalian harus tahu, harus nyari V kuadrat. Ketika ada pembagian kalian diminta menentukan turunannya. Berarti kalian harus cari V kuadratnya. Udah, tinggal masukkan aja. U aksennya adalah 2, V-nya ini dikurangi dan seterusnya, ini tinggal dihitung biasa. Nah, ini kan sama kayak yang kayak tadi ya, tapi tadi kan penjumlahan, ini pengurangan. Oke, ini tinggal dikuadratkan. 3x kuadrat plus 5 itu artinya 3x kuadrat plus 5 dikalikan 3x kuadrat plus 5, itu diorek-orekan. Dan itu udah harus khatam di SMP harusnya. Oke. Nah, setelah itu didapatkan ini. Lah, jadi ini masih bisa disederhanakan ya. Ya udah, tinggal kita sederhanakan aja, diperoleh ini Y aksennya ini ya, kurang aksen. Oke, itu materi kita pada hari ini, yakni tentang persamaan garis singgung dan juga rumus-rumus yang ada pada turunan fungsi. Oke, kalau sudah, kalian bisa mencoba di buku kalian masing-masing, ini soalnya. Ya, silahkan bisa diupload di GC. Nah, sekian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.